Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita lanjut kembali mempelajari ilmu nahwu dan juga membaca menelaah kitab matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum beserta syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu tabaraka wa taala. Dan tak lupa tentunya salawat dan salam terlimpah surah selalu senantiasa kepada suri daulah dan kita uswah hasanah kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di mana tiga pertemuan yang lalu kita telah membahas secara tuntas terkait pembahasan kalam dan sedikit sekelumit sebab aksamul kalimah atau aksamul kalam yang dimana kita dapati kata itu tidaklah keluar dari tiga perkara baik isim, fiil maupun huruf. Huruf yang dimaksud adalah huruf ja'ali ma'nan yang memiliki makna. Di mana para alim ulama termasuk Al-Imam Ibnu Ajurum memberikan hasr pembatasan pada jumlah tiga tadi itu memiliki sandaran dalil yaitu at-tatabbu' wal istiqra'. Yang kedua istilah tersebut pun ma'ruf di kalangan ulama usul fikih, bahkan di kitab-kitab usul fikih itu bisa menjadi pijakan. Bahkan juga teman-teman semua jika mendapati nantinya jumlah-jumlah tertentu di dalam pembahasan-pembahasan fikih. Ada berapa rukun wudhu sekian, ada berapa sunnah-sunnah wudhu sekian, ada berapa syarat sah sholat sekian. Itu dari mana semuanya angka-angka tadi? Memang tidak secara tersurat dalil menyatakan angkanya sekian, tapi ketika dihitung dan dikumpulkan, itulah yang dimaksud dengan proses tatabbu' dan istiqra'. Barakallahu fikum. Tapi kita masuk alamatul asma, yaitu tanda-tanda isim. Qauluhu, perkataan musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, falil asma'i fal ismu maka isim yu'rafu dikenali atau diketahui bil khafdi dengan satu ciri dengan beberapa ciri atau tanda diantaranya adalah al khafd wa tanwin dan juga tanwin wa dukhulil alif wal lam dan juga masuknya alif wal lam. Perhatikan bagaimana Al-Imam Ibnu Ajurum menyatakan al di sini yaitu dengan sebutan alif dan lam, bukan wadukhuli al, tetapi wadukhuli al alif wal lam. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Saimin. Wa hurufil khafdi dan tentu juga masuknya huruf-huruf khafat. Hadhihi arba'u alamatin lil ismi. Inilah empat tanda bagi isim. Empat tanda bagi isim. Apakah tanda isim hanya terbatas empat saja? Tidak. Tidak sama sekali. Ya. Karena nanti di sini lihat baik-baik teman-teman semua. Syekh Utsaimin menukilkan salah satu bait dari Manzumah Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Bil jari wa tanwini wan nida wa al. Kira-kira ada tambahan tanda apa nih? Selain dari apa yang telah disebutkan oleh Halimah bin Ajurum. Wanida Ustaz. Oke, ani, anida ya. Nah, ditambahkan lagi. Baik. Kita berikutnya lihat di sini bahwa yu'rafu bil khafdi. Apa itu khafd? Wal khafdu huwa al jarru. Jadi ini maknanya sama, maknanya sama. Akan tetapi ada dua istilah yang berbeda sesuai dengan ungkapan madrasah tertentu.
atau madhab tertentu. Lakinnal kufiyina yu'abbiruna anil jarri bil khafdi. Orang-orang Kufah atau dikenal dengan madrasah Kufah itu yu'abbiruna mereka mentakbirkan atau mengungkapkan anil jarri tentang jar itu bil khafdi dengan sebutan khafd. Ya, dengan sebutan apa? Khafd. Wal basriyuna dan orang-orang Basrah atau madrasah Basrah yu'abbiruna anil khafdi bil jarri yaitu mengungkapkan tentang khafat itu bil jari dengan sebutan al jar. Wa illa, nah, dan meskipun begitu, fal makna wahidun, maknanya satu. Lakin, hadza istilahun lahum. Akan tetapi ini adalah istilah bagi mereka ya. Al-Kufiyu yaqulu, orang orang Kufah, ya, atau madrasah Kufah, yaqul mengatakan khafdun. Wal Basriyu yaqul mengatakan jarun. Fa'idha wajadna, maka apabila wajadna kami dapati, kalimatan, satu kata, makhfudatan, berarti yang dia itu khofat atau jer. Arafna annaha ismun. Maka tentu kita ketahui annaha bahwasanya kata tersebut tergolong atau terkategorikan sebagai isim. Misal contohnya kitabu aliyin. Kitabu aliyin. Jadi khofat atau jer itu merupakan keadaan akhir suatu isim yang salah satu tanda dari keadaan tersebut kasroh. Kami ulangi, khofat atau jer maknanya adalah keadaan akhir suatu isim yang ditandai yang salah satu tanda dari keadaan khafat atau jar itu kasroh. Maka kita lihat di sini kitabu aliyin. Ini adalah frasa di dalam linguistik ya, yaitu gabungan dua kata hingga menonjolkan satu makna. Kitabu aliyin berarti bukunya Ali. Ada dua kata, teman-teman. Perhatikan, ada kata kitabu, ada kata aliyin. Kata mana yang keadaan akhirnya itu ya khafat atau jar? Ali, aliyin. Aliin. Karena huruf ya-nya kasroh. Kasroh adalah salah satu tanda dari keadaan khafat atau jar. Maka di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, فَإِذَا وَجَدْنَا kalimatan mafudatan arafna annaha ismun. Maka aliyin ini adalah ismun. Apa alasannya? Li'annahu makhfudun. Karena hu di sini kembali pada Ali atau isim. Karena Ali itu adalah makhfudun. Makhfudun artinya yang dikhafatkan keadaan akhirnya. Apa sebab khofatnya Ali bil idofah yaitu penyandaran kata kitab kepada kata Ali. Wa kadzalika dan begitu pula marartu bi rajulin karimin. Kata apa di sini yang khafat? Kata apa? Yang khafat? Rojulin. Hmm? Rimin. Rajul dan karim. Ya, rajul dan karim. Baik. Fa karimin alamatuha al-khafdu. Tandanya adalah khafat, yakni jurrats. Jurrats itu artinya dijarkan. Faiza maka apabila ro'aina artinya kita melihat kalimatan kita melihat kalimah satu kata majruratan ini semakna dengan makhfudotan yang dijarkan atau makhfudotan ala ta'biril muallif fahiya ismun maka dia adalah isim kata tersebut ya. Baik. Kadzalika yu'rafu bitanwin begitu pula isim dikenali dengan tanwin. Di sini Syekh Utsaimin tidak menjelaskan apa itu tanwin. Jadi tanwin itu definisinya adalah nun sukun yang ikut di akhir isim tapi diucapkan, tidak dituliskan. Nunun sakinatun talhaku akhirul ismi. Itu definisinya. Definisi yang diberikan oleh penulis Mukhtasar Jiddan Syamad Zaini Dahlan. Ya.
Atau kalau kita mengikuti definisi yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Busabi, hafizahullah, di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Usabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah, itu nunun sakinatun zaidatun, nun sakinah yang tambahan gitu. Wa tufarikuhu. Nah, nah, dan dia menyelisihi dari segi apa? Tulisan. Karena memang dia lafzon dilafazkan atau diucapkan. Jadi cukup panjang definisi yang diberikan oleh Syahmat bin Sabit di dalam kitabnya tadi. Fatanwinu, tanwin itu la yadkhulu illa alal asma'i. Tanwin ini tidaklah masuk kecuali kepada isim. Adapun nanti di dalam Al-Quran, fi'il ada yang ditanwin. Fi'il ada yang ditanwin, oke, atau adanya nun sukun di sana. Maka itu nanti ada sebab tertentu. Jangan sampai dikatakan karena itu adalah apa namanya fakta dan dijadikan dalil. Oh, fi'il berarti bisa ditanwin karena dalilnya itu. Tidak, ya. Maka di sini dikatakan secara tegas oleh pensyarah, fatanwinu la yadkhulu illa 'alal asma'i. Tanwin itu tidaklah masuk kecuali kepada isim. Fa'idha wajadta, maka apabila kamu dapati kalimatan, suatu kata yang munawwanah, munawwanah itu artinya bertanwin, fa'lam, maka ketahuilah, annaha, bahwasanya kata tersebut adalah ismun isim. Sawaun, sama saja fizalika pada hal tersebut, ingkana at-tanwinu bil fathi, jika tanwin tersebut dengan fathah, maksudnya adalah fathah tain, ya, seperti Zaidan, nah, awid dommi atau dommah tain, seperti Zaidun, awil khafdi, kasrah tain, seperti Zaidin. Falau, maka seandainya kulta kamu katakan Zaidun qaimun, fakullun maka setiap min hatainil kalimataini dari dua kata ini, baik Zaid dan qaim, ini ismun ya. Apa tandanya? Wa alamatu ismiyatihima, dan tanda keisiman dari keduanya, yaitu tanda keisiman dari Zaid dan qaim apa? At-tanwinu. Nah, silakan. Ada yang mau coba baca? Baik, saya lanjut dulu. Kalau ada yang mau coba baca, silakan raise hand ya. Irfa yadaikum. Fa'idha kila, maka apabila dikatakan hadza rajulun, farajulun ismun, maka rajul adalah isim. Dari mana kita mengetahuinya? Alimna, kita ketahui hadza hal ya, kita mengetahui ini dari mana? Minat tanwin, dari tanwin. Wa marartu birajulin. Ini contoh lagi, marartu birajulin kalimat yang artinya aku berpapasan birajulin dengan seorang laki-laki. Rajulin ditanwin, ditanwin bahkan dikhafat di kasroh, ya. Dia ismun wa fihi alamatani. Maka pada kata rajul itu ada berapa tanda? Alamatani, dua tanda. Al khafdu wa tanwinu, yaitu khafat dan tanwin. Wa mislu hadza law qulna, dan yang semisal dengan ini kalau kita katakan hadhihi darun wasi'atun, kata darun wasi'ah. Dan juga wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'u bisihrin azimin, kata sihrin dan azimin keduanya isim. Fasihrin ismun wa alamatuhu, dan tanda dari kata sihrin at-tanwinu wal khafdu, tentunya karena dia ditanwin bahkan kasroh, itu adalah salah satu tanda dari keadaan khafd. Wa dukhulu harfil khafdi, dan masuknya apa? Huruf khafd, yaitu huruf jarbah. Nam ya. Wa azimin ismun wa alamatuhu at-tanwinu wal khafdu. Taib. As-salisu. Nah, ini faidah yang mufidah diberikan oleh Syekh Utsaimin ya, terkait alif lam atau penyebutan al. Asalisu dukhulul alifi wal lami, yaitu masuknya alif dan lam sebagai tanda isim yang ketiga, asalis. Perhatikan teman-teman. Wal basriyuna yaquluna dukhulu al. Perhatikan. Madrasah Basrah. Berarti para alim ulama dari Madrasah Basrah itu mengatakannya masuknya al, dukhulu al. Ya. Tapi kalau Madrasah Kufah mengatakan alif wal lam. Baik ya. Tapi sekali lagi, saya ingin tegaskan, al-khilaf wal khilafu fi hadha,
Perbedaan di dalam perkara ini yasirun, ringan. Jadi nggak usah diberat-beratkan sampai berujung kepada perdebatan yang tiada henti, bahkan tiada akhir. Bukan begitu, tidak seperti itu. Sama seperti ungkapan khofat dan jar saja. Fal basriyuna yaquluna, maka orang-orang Basra mengatakan inna hadhihi kalimatun mukawwanah. Ingat, orang-orang Basra kan menyatakan al, begitu ya. Seperti dua huruf min. Min, huruf mim dan nun disebutnya min. Bukan al-mimu wan nunu, bukan ya. Baik. Apa sih argumentasi orang-orang Basrah mengungkapkannya langsung dengan sebutan al begitu tidak dipisah? Ya, karena hadhihi, karena ini adalah kalimatun mukawwanah, yaitu kata yang tersusun min harfaini dari dua huruf. Ya, wal kalimatu min harfain, dan kata min harfain yang tersusun dari dua huruf itu yuntoku bilafziha. Yuntoku artinya diucapkan bilafziha dengan lafaznya, bukan dipenggal dengan masing-masing huruf. Itu argumentasinya apa? Orang-orang Basrah. Wal kufiyuna orang-orang Kufah yaquluna mereka mengatakan innaha ini argumentasi orang-orang Kufah kenapa disebut atau mereka mengungkapkan dengan apa al alif wal lam dipotong tuh satu huruf begitu ya innaha kalimatun mukawwanah min harfain ya hampir sama ya sesungguhnya ya dia adalah kata yang tersusun dari dua huruf oke. Lakinnahuma akan tetapi keduanya itu adalah harfani hijaiyani. Nah, ini argumentasinya orang Kufah nih kenapa disebut dengan al alif wal lam dipisah. Dia dua huruf hijaiyah. Ahaduhuma, ini menariknya, salah satu dari dua huruf hijaiyah itu laisa asliyan, bukan huruf asli. Wahwa al-hamzah. Jadi yang dimaksud bukan huruf asli di situ adalah hamzah, teman-teman semua. Fal hamzatu fi al, maka hamzah pada al menurut orang Basra atau al alif wal lam, al alif yang disebutkan di sini adalah hamzah, itu maksudnya adalah hamzah wasal menurut orang-orang Kufah. Tasqutu inda darji wal wasal. Tentunya gugur. Ketika apa? Ketika disambung darj wal wasal. Fahiyya laisat asliyatan. Maka tentu dia bukanlah huruf asli. Hatta nakula hingga kita katakan innana nantiku bilafziha. Ya, sungguhnya kita ucapkan dengan lafaznya. Idan, jadi ya, kalau begitu apa? Nantiku bismiha. Kalau begitu kita ucapkan dengan namanya. Fanaqulu maka kita katakan ini orang-orang Kufah al alif wal lam. Ya, paham sampai sini? Terkait dengan pengucapan alif wal lam atau sebutan al. Tanbih, perhatikan ya, perhatian. Soro al-kufiyuna wal basriyuna yakhtalifuna ya. Terjadi perselisihan tentunya antara madrasah atau para alim ulama Kufah dan para alim ulama Basrah. Jadi ini madrasah nih, dua kutub besar di dalam ilmu nahwu yang semuanya di negeri yang sama yaitu Irak. Nantinya juga lahir madrasah Baghdad di negeri yang sama, tapi asal muasalnya itu adalah dari dua negeri ini. Ya, jika teman-teman kurius ya atau fudulian apa namanya kepo ingin mencari tahu lebih detail terkait dengan madrasah-madrasah ilmu nahwu, insya Allah saya akan bikin tulisan dan sudah saya tulis di buku Syarah Jurumiyah. Nanti saya akan share lah kalau udah jadi. Insya Allah di awal-awal saya jelaskan itu madrasah-madrasah ilmu nahwu dan setiap perbedaan-perbedaan di antara mereka terkait pengistilahan maupun polemik-polemik di dalam apa namanya gramatika atau ilmu nahwu tersebut ya. Fi'al, fi misli qawlihi ta'ala, contoh pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala berikut, zalikal kitabu. Fal basriyuna yaquluna orang-orang Basra mengatakan alamatu ismiyati
Alkitab, tanda isim, keisiman Alkitab itu adalah al. Ammal kufiyuna, adapun orang-orang Kufah, fayaquluna, mereka mengatakan inna alamata ismiyatiha, sesungguhnya tanda keisimannya itu adalah al alif wal lam. Ilahuna hal fahimtum teman-teman? Allah fahimna fahman jayyidan. Baik. Barakallahu fiik. Wa hujjatul basriyina, dan hujjah argumentasinya orang-orang Basrah, anna al harfani, bahwasanya al itu adalah dua huruf, wal kalimatu idza kanat harfain, dan kata apabila dia itu dua huruf, yuntaqu bilafziha, diucapkan dengan lafaznya. Walihada taqul, dan sebab ini kamu katakan min harfu jarrin, min huruf jar. Wala taqul, dan kamu tidak katakan al mim wan nun, ya, harfu jarrin, tetapi langsung disebut dengan lafaznya yaitu min. Wa taqulu al-lam harfu jarrin, ya. Wala taqulu li harfu jarrin, dan jadi langsung lafaznya. Nah, ya, langsung lafaznya. Lakinal kufiyina, akan tetapi orang-orang Kufah yaquluna mengatakan innal hamzata laisat asliyatan. Sesungguhnya hamzah pada al nih itu bukanlah asli fil kalimah, pada kata. Li'annal hamzata, karena hamzah yu'ta didatangkan biha dengannya itu lil wasal, tujuannya untuk menyambung saja. Walihada, dan oleh karena ini tentu taskutu inda darji wal ittisal. Gugur itu hamzah, hilang ya, melesat dia. Fatakulu mathalan, maka kamu katakan contohnya adalah akramtu ar-rajula, akramtur rajula. Langsung ke huruf ro. Alifnya mana? Hamzahnya mana? Cara ucapan tidak terlihat tentu, karena langsung masuk begitu. Ya, fahuna sakotatil hamzatu. Maka di sini hamzahnya gugur. Fatakulu mathalan, maka kamu ucapkan contohnya wal qamari idza talaha. Langsung wal qamar. Mana hamzahnya? Ya, fahuna sakotatil hamzatu min qawlihi wal qamar. Idan, jadi kalau begitu nanti kubismiha. Kita ucapkan dengan isimnya, ya, namanya wanakul, dan kita katakan al alif wal lam. Baik. Jadi masing-masing punya argumentasi. Lakin, nah hadzal khilafa, akan tetapi perbedaan ini la yatarattab, ya, alaihi syai'un, li'annahu khilafun lafziyun. Nah, inilah yang disebut dengan khilaf lafzi. Bukan khilaf makna, karena maknanya satu. Lafaznya saja yang berbeda. Lafaz ini berkaitan dengan apa? Pengistilahan. Idan, idza wajadta kalimatan, langsung masuk kita ke substansi syarah terhadap tanda isim yang ketiga, yaitu al atau alif wal lam. Jadi kalau kamu dapati satu kata fiha, pada kata tersebut ada al alif wal lam, masya Allah teman-teman, lihat ya, Syekh Utsaimin meskipun menjelaskan dua argumentasi, beliau tetap gunakan takbir dari apa? Al-Imam Ibnu Ajurum. Fiha al alif wal lam. Beliau tidak ucapkan fiha al. Nah, ya. Fa'lam annaha ismun. Maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut isim. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj, yaitu kata as-sama dan kata al-buruj. Fas-sama ismun wa alamatuhu dukhulul alif wal lam wal khafat, ya, karena kasrah. Gitu. Wa qaulihi, maktuf kepada qaulihi di sini, fi, ya. Walaqad zayyana as-samaa, yaitu as-sama. Fas-sama huna aidon ismun, juga isim, ya, wa alamatuhu al alif wal lam, tandanya alif wal lam. Wa taqul, dan kamu katakan al-lailu fi hadhil ayyami qasirun. Ada dua kata di sini, al-lail dan al-ayyam.
Maupun juga bisa hazihi karena kemasukan huruf khafat jar ya. Baik. Falail fiha min alamatil ismi. Maka lail pada kata lail itu ya, naam, ada al begitu ya. Maka dari tanda-tanda isim itu terdapat alif wal lam. Wa qasirun fiha, qasir juga pun dia isim. Apa tandanya meskipun tidak ada al tapi ada tanwin. Fiha padanya min alamatil ismi. Terdapat tanda-tanda isim yaitu tanwin. Wa qala ta'ala falyabudu rabb hadzal baiti. Fal baitu maka kata bait ini ya, dia ismun isim wa alamatuhu tandanya apa? Al baiti nih. Di akhirnya di kasroh. Berarti khafat tandanya tuh. Dan juga al ada alif wal lam wa dukhulul alif wal lam itu tanda isim. Ar-rabi'u yang keempat. Hurufil khafdi huruf-huruf khafat. Maksud dari huruf khafat di sini berarti masuknya huruf-huruf jar. Fadukhulu harfil jari alal kalimah kepada kata ya. Alamatun ala annaha ismun. Maka ini juga menjadi tanda tentunya. Naam ya, atas sesungguhnya kata tersebut isim. Qala ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Faqablu maka kata qablu ini ismun. Kenapa? Karena masuk min. Kenapa nggak kasroh padahal masuk min? Nah, ini ada penjelasan turunannya terkait dengan qabl dan ba'd. Baik. Wa alamatuhu dan tandanya ada keisimannya masuk min min itu adalah salah satu di antara huruf-huruf jar. Wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Fal kafu nih kaf di minka ya, dia isim lidukhuli harfil khafdi min karena masuknya huruf khafat yaitu min alaihi atasnya. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Allahu ahadun. Nah, falafzul jalalah lafal Allah itu ismun. Kenapa? Lidukhulil alifi wal lami alaihi. Wa ahadun ismun li ajli tanwin karena dia ditanwin. Wa qala ta'ala wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Fal hinthu kata al hinth, nah, ini ismun li'annahu karena apa? Dakhala alaihi al alif wal lam. Alif dan lam dakhala alaihi masuk atasnya. Wa harful khafdi dan tentu juga huruf khafat yaitu ala masuk. Al-azimi ismun juga li'annahu dakhala alaihi alif wal lam wal khafat ya. Wal muradu min dzalika yang dimaksud dari hal tersebut anna ayya kalimatin fiha bahwasanya kata apapun fiha pada kata tersebut ihda hadhil alamat terdapat salah satu tanda-tanda ini. Oke, perhatikan. Au taqbalu ihdaha atau menerima nih seperti kaf yang tadi domir kata ganti hazihi ya isim isyarah. Baik, itu kan dia menerima huruf jar, maka dia isim meskipun tidak adanya perubahan atau tidak adanya keadaan khafat di sana secara lafzi, secara lafaz. Tetap kalau dia menerima huruf jar, kemasukan huruf jar berarti dia isim. Meskipun secara lafaz keadaannya tidak khafat. Perhatikan kalimat saya secara lafaz. Ya, karena nanti ada lafaz, ada mahal posisi. Posisinya memang dia jer, tapi secara lafaz tidak. Baik ya. Itu bagi beberapa isim. Seperti isim isyarah atau domir. Paham ya? Karena memang dia tidak menerima perubahan di akhirnya. Tanbih. Ikhtasara al-muallifu. Rahimahullah. Fi matnihi dzalika.
Wa illa fahuwa qad taraka alamatan hiya min ahammil alamat. Ala wahiyya al-isnad. Ini Masya Allah. Bentuk husnuzon pensyarah ya. Mu'allif itu meringkas di matnihi pada matannya zalika hal tersebut. Wa illa ya. Dan jika tidak fahuwa qad taraka alamatan, sungguh dia telah meninggalkan satu tanda yang dimana dia termasuk tanda-tanda yang aham, sangat penting. Ala wahiyah, ketahuilah bahwasanya tanda tersebut adalah isnad. Tapi di sini tidak dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya terkait isnad itu apa. Karena memang isnad ini adalah salah satu tanda isim yang paling anfa begitu. Yang paling memang teranggap sangat lah dia adalah tanda isim begitu. Kalau ingin diderajatkan atau diurutkan tanda-tanda isim nih. Baik. Ilahulah hal fahim tuh teman-teman semua. Tanda-tanda isim di sini maupun perincian dari tanda-tanda isim tersebut yang telah dijelaskan oleh saya ini. Hmm. Hal indakum soal? Any question? Ada pertanyaan? Tidak? Belum Ustaz. Baik. Silakan. Ada yang mau membaca? Sebentar. Silakan. Kita akan masuk macam-macam dari huruf khafat nih. Dari huruful khafdi Ustaz ya. Ya. Taib. Bismillah. Huruful khafdi. Qauluhu wa hurufil khafdi. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Baik. Perkataan musannif dan huruf-huruf khafat, wahia dan huruf khafat itu apa saja di antaranya min, kedua ila, ketiga an, ketiga keempat ala, kelima fi, keenam ruba, dan ketujuh ba. Kemudian berikutnya ada al-kaf wal lam. Lanjut. Puasa. Wa qawluhu wa hurufil khafdi yani al hurufa allati idza dakhalat ala al-ismi khufidathu, Khofadot. yakni Khofadot hu. ماذا Ustaz? Khofadot hu. Khafadathu, yakni Makan. jurrathu, Jarrot. jarrathu. Ya. وقد علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرته من التتبع واستقراء كلام العربي، وإلا فليس هناك قرآن ولا سنة تدل على هذا، لكن العربية إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. Ya. Di sini diharokati khofado ya. Maka di sini khofadot hu. Hu-nya isim. Khofadot diakhiri tak sukun maka failnya muannas yaitu huruf. Baik. Yang dimaksud dengan huruf khofat ya berarti huruf-huruf yang idza dakhalat alal ismi, jika huruf tersebut masuk kepada isim maka dia ngapain? Mengkhofatkan si isim tersebut. Yakni jarrathu, kalau pakai ungkapannya orang-orang Basrah tadi, menjarkan si isim tersebut. Menjadikan keadaan akhirnya ditandai dengan salah satu tanda dari khofat atau jar. Kita dapati salah satu tandanya kasroh begitu. Waqad alimna, dan sungguh kita ketahui anna hadhil urufa, bahwasanya huruf-huruf ini idza dakhalat alal ismi jarrathu, ya menjarkan si isim. Dari mana kita tahunya nih? Minat tatabu'i wastiqra. Lagi-lagi proses.
Apa artinya tatabu dan istiqro? Maksudnya apa? Penelitian Ustaz. Ya, mengamati, pengamatan, observasi lah. Istilah kerennya tuh. Ya, observasi. Yaitu meneliti, mengamati, dan mengobservasi orang perkataan orang-orang Arab. Ya. Wa illa falaisa hunaka Qur'an. Dan di sana nggak ada Quran yang menunjukkan atau sunnah begitu menunjukkan atas hal ini. Lakin al-Arabiyah akan tetapi orang-orang Arab idza dakhala harfun apabila huruf min hurufil khafdi dari huruf-huruf khafat ini dakhala masuk ala kalimatin kepada satu kata ya khafadoha maka mengkhafatkan si kata atau kalimat tersebut. Ya. Bisa difahami teman-teman semua? Nah, Insya misal Allah Ustaz. Ustaz. Baik, kita cukupkan dulu. Nah, setelah kita akan sambung pembahasan di pertemuan berikutnya, pekan depan ya, karena ini cukup panjang. Nantinya Syekh Utsaimin juga memberikan makna di antara makna dari beberapa huruf jar, gitu ya. Yang memang makna tersebut masyhur. Karena satu huruf jar nanti memiliki beberapa makna, lebih dari satu makna. Namun Syekh Utsaimin tidak berpanjang lebar memberikan penjelasan makna-makna dari setiap huruf. Hanya makna-makna yang dianggap beliau mungkin masyhur terhadap huruf jar ini begitu. Baik. Dan nantinya juga kita akan sambung ke huruf kosam ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, sekitar 5 halaman tuh. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah wa jazakumullah khair.